学びの学生にいろいろと聞いていきたいと思います。Ya, arigatou gozaimashita. Terima kasih banyak. Berikutnya kami langsung bertanya ke ini pelajar Manabi. はい。じゃあ、ここでちょっと一旦共有を停止して、はい。アプリリアさん、それからいるかな、ビンタンさん。アプリリアさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ビンタンさん、こんにちは。はい、よろしくお願いしまおす。願いします。お願いじゃあ、します。ここから大山さんから、いろいろと2人に聞いていただけますでしょうか。はい、わかりました。アプリリアさん、はじめまして、大山です。よろしくお願いします。はじめまして、アプリリアです。よろしくお願いします。ビンタン、お元気ですか？まあまあかな。Oke, oke. Ya, terima kasih ya hari ini sudah ikut acara hari ini gitu ya. Kan hari ini udah sekitar 60 atau 70 orang ikut ini seminar ini gitu ya. Dari Aprilia, dari Bintan, ini turun ini kasih tahu informasi ke mereka. Satu ya, menggunakan biaya hidup di Jepang ya. Ini kalau menggunakan biaya hidup itu Bintan kan masih ada di Indonesia ya. Iya. Ya, karena gara-gara COVID belum bisa berangkat ke Jepang. Kalau gitu mungkin dari Aprilia-san tolong ini dikasih informasi ke pesertanya. Onegaishimasu. Ya, untuk biaya saya sendiri, saya bekerja part-time di 7-Eleven Kombini. Di situ kalau 28 jam seminggu full, sekitar tadi uangnya. Lalu untuk sebulan saya itu mungkin karena Nagano itu apa ya, kereta dan lain-lain kan tidak perlu ya. Jadi untuk biaya lain-lainnya itu sama sekali nggak ada untuk saya. Jadi saya benar-benar cuma uang makan. Uang makan itu sekitar 20.000 yen sama uang apa tadi listrik sama listrik enggak. Uang apa SIM card. SIM ya untuk HP ya, HP. Iya, HP. Jadi kalau misalnya saya sebulan dapat gaji 90.000 yen, saya makan 20.000 yen. HP sekitar 3.000 yen doang kalau saya. Jadi saya sebulan nabung bisa ya sekitar 60.000 yen. Oh hebat ya, jadi cara hidupnya hemat gitu ya. Kalau di Tokyo ya mungkin kan hobi banyak ya, Akihabara dan lain-lain. Jadi kalau saya tinggal di Tokyo mungkin saya uangnya bakal keluar banyak untuk hobi. Cuma kalau di sini tidak terlalu keinginan untuk beli barang-barang seperti itu tidak terlalu ada selama tinggal di Nagano. Jadi hemat banget sih di sini. Aprilia-san berangkat ke Jepang itu kapan ya? Saya bulan November akhir 2020. Oh, jadi pas waktu COVID gitu ya? Iya, lagi COVID. Jadi apa namanya? Kalau gitu mungkin susah membandingkan kehidupan sebelum COVID dan setelah COVID gitu ya. Tapi misalnya kalau sebelum COVID, walaupun tinggal di kota Ueda juga kan, mungkin ada yang sering jarang-jarang keluar kota, misalnya ke Tokyo atau apa gitu. Tapi karena sekarang kondisi COVID, mungkin jarang-jarang ke Tokyo seperti itu juga mungkin tidak bisa sering gitu mungkin ya. Iya benar. Waktu awal-awal datang itu benar-benar dari sekolah sendiri banyak yang dilarang, nggak boleh ke Tokyo, nggak boleh ke karaoke, nggak boleh makan di restoran waktu awal-awal. Tapi karena tahun 2021 pertengahan di Jepang sendiri, di Ueda sendiri, Corona sudah menurun 2021 pertengahan itu, jadinya asal diberitahu sekolahnya, kita bisa pergi kemana aja sih. Saya sendiri ke Tokyo sih tahun lalu juga. Biasanya kalau main ke Tokyo kan ada biaya transportasi juga. Ya, itu kira-kira kena berapa? Kalau Shinkansen pasti mahal ya, sekitar 6.000 yen. Tapi kalau naik bis ada murah, cuma 3.000 yen doang kalau naik bis. Jadi pulang pergi itu 6.000 yen? Berangkatnya 6.000 yen, pulang perginya 6.000. Kalau naik Shinkansen pulang perginya 12.000 yen.
Tapi ya lebih cepat nih Shinkansen cuma sejam, tapi kalau naik bis ya sekitar 4 jam sih. Oh, ya, 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 ya. Jadi tinggal di kota Ueda juga, misalnya kalau main ke Tokyo seperti itu bisa gitu ya. Iya. Ya, mungkin ya menggunakan biaya hidup itu kira-kira seperti itu gitu ya. Oke, berikutnya yang nomor 2, suka duka di Jepang. Suka di Jepang. Kalau saya pribadi musim. Oh, Ya, karena di Indonesia kan setiap setahun itu musimnya itu selalu hangat ya, panas hangat seperti itu. Tapi kalau di Jepang kan ada musim panas, ada musim dingin. Jadi waktu pertama kali saya datang juga musim dingin langsung. Jadi di Indonesia dari musim panas sampai Jepang langsung musim dingin. Saya kaget sedingin itu. Waktu di Tokyo sih masih hangat, tapi waktu di Ueda dingin banget kan, karena pegunungan juga. Jadinya pas sampai Ueda dingin banget. Jadi waktu karantina suhu badan saya tinggi gitu. Jadi benar-benar kaget lah badan saya mau menyesuaikan musimnya ya. Lalu karena musim dinginnya itu dingin banget, jadi saya tuh mikir musim panas mungkin nggak akan sepanas Indonesia gitu di Jepang. Rupanya musim panas lebih panas di sini. Jadi saya kaget di situ juga. Jadi wah hebat banget ya orang Jepang tinggal di sini itu saya pikir. ya, ya. Ya memang gitu ya. Jadi kalau musim dingin dingin sekali, terus panas sekali, sekali gitu ya. ya. Hati-hati. Tapi kalau misalnya udah terbiasa jumbinya, prepare-nya, persiapannya udah total, setiap musim tuh pasti ada sesuatu kesenangannya sendiri gitu. Jadi musim dingin tuh di sini banyak banget illumination, lampu-lampu gitu, itu cantik banget. Lalu ada salju juga kan. Jadi kalau misalnya pakai jaket tebal atau lain-lain menghangatkan diri, ya bisa main salju, bisa illumination. Kalau musim panas tuh banyak festival. Kalau di Ueda mungkin karena coronanya udah agak menurun, mungkin di beberapa daerah ada festival, masih ada festival. Tapi kalau di Tokyo atau Kyoto karena tahun lalu coronanya tinggi, jadi festivalnya banyak yang dibatalin juga. Jadi ya festival ada kembang api juga, Hanabi musim panas, musim haru ada Hanami juga, sakuranya banyak banget di sini cantik. Iya. Jadi setiap musim itu punya keistimewaan gitu ya. Iya. Kalau pelajaran di sekolah itu bagaimana? Pelajaran di sekolah membantu banget ya senseinya. Kalau khususnya kalau kelas saya sendiri, guru-gurunya baik-baik semua, dan kalau misalnya nggak ngerti tuh benar-benar diajarinnya itu komakai, benar-benar detail banget diajarinnya. Jadi bahasa yang dijelasin juga tergantung level mungkin. Kalau misalnya levelnya masih rendah, benar-benar lambat dan pakai bahasa Jepang yang mudah dimengerti. Terus kita menjelaskan juga senseinya tuh mengerti gitu dengan penjelasan kita. Jadi kalau misalnya bahasa Jepang kita jelek juga, nggak usah takut ngomongnya gitu. Senseinya tuh pasti bakal mengerti gitu. Kadang-kadang juga akan dibetulkan bahasa Jepangnya. Jadi untuk percakapan makin bagus kalau di sini. Kalau gitu mengenai pelajarannya, saya ingin tanya ke Bintang juga. Bintang kan karena gara-gara COVID nggak bisa berangkat ke Jepang. Kalau Apriliasan kan langsung bisa belajar di tatap muka di Jepang gitu ya. Tapi kalau Bintang kan udah sekian lama ikut ini pelajaran online-nya ya. Itu ikut pelajaran online, menurut ini Bintang itu enaknya gimana, susahnya gimana, itu tolong ini kasih taunya. Oke, jadi kan saya itu udah belajar di Manabi itu udah hampir setahun itu, sejak April tahun lalu itu. Jadi waktu awal-awal belajar di Manabinya itu rasanya kayak termotivasi sekali untuk belajar bahasa Jepang, kayak udah honeymoon phase sendiri kayak gitu. Tapi habis lama-kelamaan itu kan ya biasalah, untuk yang kelas online gitu akan terasa suka terkecoh sama hal-hal yang lain. Dan saya sendiri itu waktu belajar itu jadinya kan itu per kelas itu jadinya harus ada
Jadinya kan biasanya untuk yang di kelas yang offline gitu bakal seatnya itu terbagi-bagi kayak random gitu untuk yang tidak mengumpul gitu, misalnya orang Indonesia jadinya nggak dikumpulin gitu supaya apa ya, setiap muridnya itu bisa bercakap-cakap sama satu sama lain. Tapi kalau di online gitu rasanya cuma one on one sama gurunya aja. Murid-muridnya pada kayak apa tuh namanya, kayak malu-malu gitu, kadang-kadang ada yang internetnya bermasalah gitu yang menghambat pelajaran, sama kadang-kadang ada yang ya waktu ditanya gitu tidak ngejawab soalnya ada permasalahan kayak mic dan webcam segala gitu. Jadinya berbeda sekali dengan offline class gitu. Tapi menurut saya guru-gurunya itu semuanya baik-baik banget. Misalnya ada sesuatu yang tidak dimengerti gitu, dijelasinnya sampai detail banget gitu, kayak yang tadi dijelasin. Dan biasanya itu sangat terbantu banget kalau kalau ngerjain soal-soal seperti di JLPT sama IJU gitu. Ya, kira-kira segitu untuk pelajaran online. Jadi supaya apa namanya, dari April kan Bintang ikut pelajaran online kan cukup lama ya. Apa sekarang masih ikut, supaya tetap ada motivasi belajar bahasa Jepang secara online itu, Bintang harus apa namanya, ada melakukan sesuatu supaya motivasinya tidak turun gitu. Iya, seperti gitu. Jadinya sama kan biasanya itu online itu kan, soalnya kita di Indonesia gitu pastinya bahasa Jepangnya itu dipakainya itu susah gitu. Jadi ya cuma untuk pelajaran bahasa Jepang, tapi kalau kayak di kehidupan sehari-hari itu ya kurang dipakai. Jadinya harus bisa cari cara untuk memakainya supaya biasanya kalau habis pergantian semester gitu kan ada libur panjang dan itu balik ke sekolah terus belajar bahasa Jepang lagi suka kelupaan gitu materi-materinya. Banyak yang kayak gitu. Jadinya seharusnya di jam luang-luang itu meskipun online belajar bahasa Jepang juga, atau kayak ya nonton anime aja cukup mungkin untuk Oh. nge-retain skill bahasanya. Jadi selain pelajaran online juga, ya misalnya nonton animasi pakai bahasa Jepang supaya tetap ini guna bahasa Jepang gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke ya, terima kasih. Kalau gitu berikutnya yang poin 3 gitu ya, realitas sekolah di Jepang. Ya, Aprilia-san, onegaishimasu. Realitas sekolah di bahasa Jepang, saya sebelumnya itu di Indonesia sendiri kuliah jurusan sastra Jepang. Jadi saya ya perbedaan belajar Jepang di Jepang dan perbedaan belajar Jepang di Indonesia itu jelas beda banget. Waktu di Indonesia ya kuliah 4 tahun aja saya bahasa Jepangnya menulis dan mendengarkan sih mungkin bisa, tetapi untuk percakapannya itu benar-benar tidak digunakan kan di Indonesia. Jadi saya walaupun udah belajar bahasa Jepang 4 tahun pun saya tidak bisa ngomong bahasa Jepang dengan lancar. Waktu pertama kali ketemu Hatada Sensei juga sekarang dan dulu mungkin berbeda banget bahasa Jepang saya. Dulu diajak ngobrol aja saya kayak nggak tahu gitu. Tapi sekarang karena banyak teman juga di kelas, saya sendiri teman saya itu di kelas semuanya orang luar, saya orang Indonesia sendiri. Jadinya untuk percakapan dengan mereka mau nggak mau pakai bahasa Jepang. Jadinya yang awalnya takut-takut karena ingin bercerita dengan mereka mau nggak mau saya harus bisa bahasa Jepang. Jadinya bahasa Jepang saya mungkin lebih digunakan di sini. Apa ya seperti itu sih untuk percakapan. Kalau untuk saya pribadi sangat bergunanya itu sekolah di Jepang ini di bagian percakapannya. Dan kalau mendengarkan ya jadi seperti penjelasannya dengan anime atau radio kan bisa dengan percakapan mendengarkan. Tapi kalau percakapan kan harus ada lawan bicaranya. Jadinya di sini membantunya di bagian itu. Lalu saya juga waktu awal masuk itu level bahasa Jepang saya masih N3 mungkin. Sekarang saya udah N1. Oh, hebat. Nah, Desember kemarin N1, nanti hasilnya bulan Januari keluarnya.
Terus ini kalau bagi orang Indonesia ya kota Ueda itu kan banyak orang Indonesia tidak tahu kota Ueda. Ya, orang Indonesia kan biasanya tahunya Tokyo, Osaka seperti itu kan. Ya, kalau kehidupan di kota Ueda terus belajar di Manabi di Ueda itu bagi Aprilia-san bagaimana? Awal-awal saya ingin belajar di Ueda itu karena kelihatannya desa gitu ya, tenang. Jadinya mungkin belajar bahasa Jepangnya lebih kondusif. Saya seperti itu mikirnya. Waktu sampai di Ueda sih benar tenang sekali di sini. Jadi banyak alam juga. Saya suka yang seperti itu kan daripada gedung-gedung tinggi. Lalu mungkin bukan orang Indonesia aja, tapi di Ueda itu banyak orang luar negeri juga, banyak orang luar dari manapun gitu. Jadi orang-orang di sini sudah terbiasa dengan kehadiran orang luar negeri, orang luar di sini, orang-orang di Jepang di sini. Jadinya kitanya itu benar-benar, tapi mereka tidak seperti di Tokyo. Kalau di Tokyo mungkin kalau misalnya ada orang luar, kalau mereka berpikir kita bukan orang Jepang, di Tokyo mungkin mikirnya bahasa Jepangnya itu jadi diperlambatin atau kayak kitanya dilambatin, kayak dipikirnya kita tidak bisa bahasa Jepang gitu. Tapi kalau di sini itu walaupun kita orang luar, kita diajak ngobrolnya seperti orang lokal selama di Ueda ini. Untuk saya sendiri ya, jadi saya nyaman gitu loh. Jadi karena saya dianggap lokal di sini, saya sama mereka dianggap sama setara gitu-gitu. Untuk suka dukanya, lama-lama selama di Ueda ini, karena bis itu nggak sebanyak di Tokyo, jadinya full band ya. Tidak. Jadi transportasinya tidak lengkap gitu ya? Iya, transportasinya cuma bisa jalan kaki atau naik sepeda. Ada bis, tapi beberapa menit, 30 menit atau sejam sekali adanya. Jadinya di situ bagian itu full band banget. Apalagi kalau musim dingin atau musim panas yang panas dan dingin banget itu, mau keluar tuh jadi males gitu di sini. Iya. Di bagian itu. Iya, oke ya, terima kasih. Berikutnya Bintang, ya Bintang kan masih di Indonesia gitu ya. Tapi selama ini di sekitar berapa lama 10 bulan gitu ya ikut pelajaran online dengan Manabi gitu ya. Ada yang kan kali ini yang peserta ada yang pikir ingin coba masuk Manabi, mungkin seperti itu juga ada gitu ya. Untuk mereka dari Bintang ada sarannya atau komentarnya, kalau ada onegaishimasu. Ya, kalau ingin yang pakai kelas online gitu, jangan berharap banyak, soalnya ini bakal beda banget sama belajar offline di Jepang, soalnya ya seperti tadi, susah ya dipakai bahasa Jepangnya untuk dalam sehari-hari, jadi harus cari sendiri gimana cara untuk memakainya gitu. Sama untuk pembelajarannya sendiri itu, untuk online itu, jadinya seperti kayak hal-halnya menulis kanji itu ditiadakan. Jadinya untuk waktu tes gitu lebih banyaknya apa yang telah diajarin di buku paket sama bagaimana cara membaca kanjinya. Tapi untuk menulis itu cuma, jadi setiap hari Rabu gitu ada menulis esai untuk eju tes kayak gitu untuk praktikalnya gitu. Jadi menulisnya cuma dipakai untuk hal itu doang. Jadi ya di jam lenggangnya harus juga belajar menulis, nanti takutnya kalau udah ke Jepang gitu langsung kagok nggak bisa nulis, agak susah gitu. Jadi kalau pelajaran online itu tadi Bintang bilang percakapan dan menulis itu memang belajarnya agak susah gitu ya. Tapi maaf, sebelum Bintang belajar di Manabi itu kan belajar bahasa Jepang di tempat kursus di Indonesia. Waktu itu di tempat kursus di Indonesia juga tatap muka atau waktu itu sudah online? Waktu itu yang saya alamin itu bisa antara tatap muka sama online. Tapi lebih kebanyakan saya tatap muka soalnya lebih nyaman aja sih. Kalau online gitu takut ya tidak terlalu efektif untuk pembelajarannya. Iya. Jadi memang walaupun gurunya langsung dari Jepang juga, kalau cara belajar online itu ya bagi yang ada yang ini ya kurang efektif gitu ya.
Ya memang ini gara-gara COVID ya kasihan juga, tapi ya terpaksa jadinya ikut ini online gitu ya jadinya ya. Tapi kalau bedanya sama belajar ya di les kayak gitu, ya penjelasannya itu semua dalam bahasa Jepang, jadinya lebih lebih gimana ya, lebih efektif lah intinya. Lebih lebih ngerti apa yang diajarin gurunya. Itu yang mungkin perbedaan pelajaran online kursus di Indonesia dan ini sekolah bahasa Jepang langsung Jepang, itu perbedaannya di situ gitu mungkin. Iya, kira-kira. Oke, ya terima kasih banyak informasinya. Kalau gitu terakhir dari Aprilia-san sama Bintang, kalau ada yang mau disampaikan lagi ya silakan. Kalau nggak ada ya udah selesai gitu. Gimana? Ada lagi? Ada? Cukup sih untuk dari saya. Oh ya, oke. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Dari Bintang? Saya juga cukup segitu. Oh ya, oke. Ya, terima kasih banyak. Ya, Hatada-san, とりあえず2人のセッションは終わりました。ありがとうございます。ナナさんも、アプリリアさんも、ビンタンさんもありがとうございます。あれだね、ちょっと私、ナナさんの、お顔と話してること、なんとなく分かったんですけど、あれだね、成長しましたね。そうですね。最初は大学で話していただいて、畑田先生と。いえいえいえ、私は関係ないけど、4年くらい前からね、あなたのことを知っているので、すごく、はい、成長されたなって、留学されてよかったなっていうふうに思って、ちょっと嬉しくなりました。お父さんみたいな感じです。それで、大山さん、皆さんにお話しされたかと思いますけれども、学びでは入学の待機者にもオンラインの授業をしていること、はい、それから、その授業の内容が正規の授業内容と同じ時間、同じ内容で、これは法務省の入管にも認められているので、オンラインの、授業がその大学とかの成績にも出せるものになっています、学びの。それをご説明お願いします。Ya, ini dari Hatada-san ada tambahan penjelasannya ya. Jadi tadi apa namanya Bintang juga ini lagi ikut pelajaran online dari Manabi karena dia kan nggak bisa berangkat ke Jepang gara-gara COVID gitu ya. Jadi apa namanya kalau misalnya kalian nanti daftar ke ini Manabi, terus ternyata kondisi tergantung COVID juga, tapi ternyata tidak bisa berangkat sesuai jadwalnya gitu ya. Misalnya harus tunggu di Indonesia itu beberapa bulan, ya bisa ikut pelajaran online dari Manabi. Ini pilihannya tidak wajib, ya kalau mau ya bisa ikut. Terus kalau ikut itu program online di Manabi itu sudah diakui oleh pemerintah Jepang juga. Jadi apa namanya, kadang-kadang kalau mau melanjutkan pendidikan di Jepang ke universitas atau sekolah tinggi kejuruan, kan apa namanya harus minimum harus belajar di sekolah bahasa Jepang berapa lama atau harus ada nilainya. Seperti itu dari pelajaran online dari Manabi itu diakui. はい、ありがとうございます。